Desa adalah ibu bumi, tempat berbakti dan kembali. Maka jangan tinggalkan desa karena desa layak diperjuangkan. Ngomong-ngomong, kalau bicara desa itu ibu bumi, siapa sih bapaknya? Iya. Halo Sobat Desa, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung kapan Anda mendengarkan podcast ini. Anda selamat datang di podcast SID, Sanggar Isine Direktur. Oke, bersama saya Misdad Hudani, sekarang ini sebagai Direktur Eksekutif Sanggar Inovasi Desa. Di podcast ini saya akan ditemani oleh seorang kawan saya. Silahkan memperkenalkan diri, Mas Arif. Saya ini sebenarnya bukan kawan ya, lebih tepatnya saya itu juniornya Mas Dani ini. Saya biasanya memanggilnya Mas Dani gitu, atau sahabat Dani lah, karena kita juga bersahabat gitu. Jadi saya itu Ahmad Arif Rahman, Direktur BUMDes Panggung Lestari Desa Panggung Harjo, seperti itu. Jadi konsep kita karena kita kebetulan sama-sama direktur, jadi kita iseng-iseng bikin podcast ini. Rencananya nanti kita akan membahas berbagai macam topik. Nah, tapi di pertemuan pertama ini kita akan bicara pemuda kembali ke desa. Kembali ke desa. Kembali ke desa. Desa siapa ini? Desa dalam artian luas. Oke, desa yang dalam artian luas ya teman-teman. Mungkin aku awal mau membahas soal Mas Arif nih. Mas Arif ini aslinya dari Demak, jauh-jauh ke Yogyakarta. Walaupun nggak pulang ke desanya sendiri di Demak, tapi beliau ini dengan Anda ya Mas. iya. Beliau ini punya komitmen untuk berproses di desa. Nah, Iya, pertanyaannya, kenapa Mas Arif tertarik dengan desa? karena mungkin ya, kalau saya jawab to the point aja, mungkin desa itu menjadi sebuah hal yang bagiku unik sih. Bagiku unik karena ternyata desa itu memiliki kekuatan di balik nama-nama desa itu sendiri. Jadi kalau kita melihat desa dari sudut pandang yang lebih kecil, desa itu adalah komponen terkecil dari sebuah tatanan negara. Oh, ya RT dong Mas. Oh iya. RT rumah. Oh iya. Oh, Tapi iya. secara pemerintahan ya Memang bisa gitu kan, dibilang. ya. Memang iya. gitu. Jadi pemerintah desa itu adalah komponen terkecil atau instansi terkecil dari sebuah institusi yang namanya negara gitu. Tapi ternyata di balik institusi terkecil itu Iya. muncul potensi-potensi yang menarik bagi saya. Kalau bisa dikatakan teman saya lulusan akuntansi UGM loh ya. Mas Dani juga begitu, cuma lulusnya cepetan saya. Oh iya. Gitu. Boleh, Nah, boleh. kalau dilihat dari teman-teman saya yang kuliah di UGM, itu banyak banget yang bahkan meneruskan pekerjaannya gitu ya. Iya. Itu di luar desa atau di perkotaan gitu, multinational company, the big four atau segala macamnya. Tapi kenapa saya ke desa? Ya Iya. lebih tepatnya karena diterimanya hanya di desa sih. Waduh. Nah itu salah satu yang unik sih. Desa bisa menerima segala hal, kondisi apapun gitu yang ada di dalam semua karakter yang ada di Indonesia gitu. Menurut saya sih gitu. Gitu. Nah, Mas Dani gimana nih? Kalau aku sebenarnya dulu itu orang yang nggak peduli akan semua hal, bahkan masa depan sendiri pun kurang peduli karena makanya molor-molor kayak gitu. Nah, Oke. tapi kemudian ketika saya bertemu dengan salah satu lurah di Indonesia, ya lurah Pangungharjo tepatnya, saya mempunyai pandangan yang lebih dari kenapa sih desa jadi menarik seperti itu. Kemudian itu kembali juga karena apa ya? Nek bahasa keren ini teringat secara primordial saya itu orang desa seperti itu. Jadi aku iki wong desa, yo diomongi soal desa ya tertarik. Oh iki omahku ngono kuwi. Iya, betul. Nah, kemudian gini. Yang tak ingat ketika ketemu Pak Lurah, pemuda kembali ke desa, rebut kekuasaan, bangun perubahan Edian tenan kuwi provokatif tenan kuwi. Terus aku merefleksikan diri bahwa kita kan temanya pemuda kembali ke desa. Sebagai anak muda,
aku barusan baca menurut undang-undang yang disebut pemuda itu umur 16 sampai 24. Nah, kita hampir Di tidak ujung, muda. di ujung kepemudaan itu bukan, ya. bukan 24, 30. 30, oke, Nah, masih jauh, masih jauh. ketika saya pulang, ketika masa-masa saya kuliah ini saya pulang, aku wis ra duwe kanca. Iki teman-temanku yang sama-sama pemuda ini kemana kayak gitu. Nah, itu kemudian ketika itu apa yang dibicarakan Pak Lurah itu, saya menemukan poinnya. Oh, kenapa pemuda harus pulang ke desa? Karena itu saya harus pulang ke desa karena kalau nggak pulang ke desa, pemuda-pemuda terbaik di desa itu bakal nyebar dan nggak pulang. Mereka setelah kuliah nggak mau ke desa tapi malah ke perusahaan-perusahaan seperti teman-temannya Mas Arif tadi. Ya, karena memang desa menjadi anggapan yang tidak menarik gitu bagi pemuda saat ini. Mungkin ya. Kalau saya lihat, karena memang ya, tapi alhamdulillahnya saya di sini juga ketemu sama Mas Dani. Lurah yang disebut Mas Dani itu sama dengan lurah idola saya itu tadi, Pak Wahyudi Anggoro Hadi. Cuma biasanya kita nyebutnya Guswah gitu ya. Guswah karena kita santuinya Pak Wahyudi itu. Cuma kalau tadi mengutip kalimatnya Pak Lurah, aku juga ada kalimatnya Pak Lurah nih Mas Dani. Kalau yang kukutip dari kalimatnya Pak Lurah itu adalah desa adalah ibu bumi, maka desa adalah ibu bumi, tempat berbakti dan kembali. Maka jangan tinggalkan desa karena desa layak diperjuangkan. Bahkan bukan untuk pemuda cuma karena kita posisinya di pemuda saat ini ya. Jadi harapannya ya memang ya kita kembali ke desa. Sebenarnya dulu kan Mas, kalau kenapa saya ada di Panggung Harjo itu niatnya sinau sih. Ngangsu kawulo yang akan diimplementasikan ke desa saya. Iya. Idealnya kayak gitu waktu itu. Lah kok malah kecantol orang sini itu gimana Mas? Malah bukan ke ibu sendiri karena tadi kan desa ibu bumi. Malah ke ibu buminya orang lain. Iya. Itu sih. Tapi dari ngomong-ngomong kalau bicara desa itu ibu bumi, siapa sih bapaknya? Iya. Bapaknya itu siapa? Sebenarnya ini Mas menarik gitu. Kalau desa itu ibu bumi, bapaknya ya pemuda itu Mas. Lah kok bisa Mas ya udah jadi bapak? Kasihan sekali orang itu. Itu kan sebuah kolaborasi ya antara ibu dan bapak gitu ya. Oh iya. Jadi kalau desanya itu adalah ibu, maka pemudanya itu adalah bapak. Maka kita harus membangun romantisme antara bapak dan ibu gitu Mas. Jangan masuk. Oke. Kalau dari pandangan jenengan nih Pepon, kalau dari pandangan jenengan. Ya itu nggak usah di ibu bumi gitu ya, nggak usah dicari-cari bapaknya sih kalau aku. ya karena ibu kan ibaratnya di alam semesta itu ibu itu pasti yang melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Makanya ada banyak istilah menjadi apa ya, kayak ke perempuan-perempuan memang kayak ibu kota kan nggak ada bapak kota. Yo wis kuwi aku yo ora paham. Karena ilmuku ra kok ngono, wis ben ngono ae aku. Nek aku ngono enggak usah dicari-cari bapaknya. Oke, siap. Ya mungkin karena ibu sebuah lambang yang kehidupan gitu ya. Lambang kehidupan itu ibu gitu. Memulai kehidupan dari desa seperti itu. Oke, berarti ibu bumi adalah desa. Memulai kehidupan dari desa. Wah. Daripada ini nganalogi sing suwe ra masuk. Nah, aku ada pertanyaan sebenarnya Mas Arif. Tadi kan aku bicara bahwa kondisi desaku, pemuda-pemudanya itu hilang. Ketika aku pulang ke desa, dulu itu SMA aku udah enggak, kebetulan aku udah tercerabut dari akar primordialku sendiri. Oke. Jadi aku wis dari SMP itu aku udah gak di desa, aku di kota, sekolah di kota. Nah, SMP SMA aku pulang jamaah maghrib ning masjid iku habis sholat iku mesti sik nongkrong-nongkrong sama teman-temanku. Waktu aku kuliah, aku pulang aku masjid udah nggak ada temennya aku. Teman-temanku udah pada pergi juga. Mereka juga mengalami tercerabut dari akar primordialnya. Asik. Bahasanya intuitif sekali ya. Nah, tapi kalau aku kuliah, teman-temanku itu yang aku yang agak tak sayangkan, mereka pergi ke kota terus kemudian kerja di pabrik, terus nyaman di sana. Iya, terus kemudian kerja di minimarket seperti itu. Padahal aku cita-citaku aku setelah kuliah pulang
mau ngajak teman-temanku ternyata teman-teman udah pergi ya. Nah, di desanya Mas Arif apakah kondisinya seperti itu atau gimana? Mungkin Puisis mas sebenarnya. Oh, iya. Sebenarnya gitu. Cuma mungkin bedanya itu nganu ya. Karena saya juga desa saya itu desa santri mas. saya santri. Desa santri. Jadi nggak mondok pun itu rasanya kayak mondok gitu. Kalau nggak mondok pun rasanya kayak mondok. Jadi justru kembali ke desa itu adalah sebuah kewajiban. Cuma saat bukan muda lagi. Jadi dia menghabiskan masa produktifnya itu di luar desa. Di luar desa. Terus kemudian saat dia tidak punya daya produktif, dia kembali ke desa. Nah, itu yang fenomena yang terjadi di desa saya kayak gitu. Dan apian nih jenenge desa iki wis. Nomor Ditinggal manane, nih. Tuwa iki sik ditampani. Ya itu seperti ibu lah. Oh, Ibu iya. mungkin seperti itu. Ibu kan ditinggalkan terus kemudian Iya, diterima apa adanya. betul sekali. Itu sih. Padahal itu fenomena yang terjadi di desanya Mas Arif kurang lebih sama di desa saya. Nah, padahal menurut BPS, nah ini hasil Aduh. sensus penduduk 2020, Waduh. dari seluruh penduduk Indonesia 25,87% itu milenial. Nah, Pemuda. milenial itu umur 24 sampai 39. Oke, ya. Nah, kita milenial. Kemudian 27,94% itu yang lebih banyak itu diisi generasi Z. Generasi Z itu Di bawahnya itu ya Mas ya. 8 sampai 23. Oke. Makanya cukup aneh ketika sebenarnya desa kehilangan talenta-talenta terbaiknya. Oke, berarti 27 ditambah 25 tadi ya? 50% lebih itu isinya pemuda. Harusnya seperti itu. Tapi ya itu yang terjadi di desa saya yaitu yang dialami adalah yang bahkan kayak aparat apa ya perangkat desanya itu tuh ya rata-rata tua-tua mas. Kalau di saya Makanya direbut aja kan. Iya. Ngomong di publik. Pak Mong maafkan kami. Saya bercanda. Ya gitu sih. Data BPS sudah membuktikan bahwa kekuatan pemuda kemudian nek anu mas kekuatan pemuda kan tadi besar sekali ya. Iya. Besar sekali. Bahkan kalau saya mengidentifikasi pemuda itu, menurut saya sih pemuda punya tenaga yang sangat besar. Ya toh, dia punya tenaga yang sangat besar dan tapi dia minim pengalaman mas sebenarnya. Oh iya betul. Padahal pengalaman itu penting ya. Pengalaman itu penting. Nah, sedangkan di satu sisi yang kita omongkan kan pemuda desa. Di satu sisi desa itu punya potensi yang saya bilang tadi ya. Karena di balik kata desa itu menurut saya ya ada potensi di baliknya. Iya, yang betul. sebenarnya kita nggak tahu itu apa. Kadang itu kita tidak menyadari potensi yang ada di desa itu apa sih. Kayak gitu. Nah, dengan kolaborasi itu mas, kira-kira gimana mas? Ini pertanyaan saya nih gantian ini. Kolaborasi antara potensi desa tadi dengan pemuda yang memiliki tenaga yang lebih atau kekuatan lebih gitu. Iya, itu bingung kan jawabnya? Bingung. Pertanyaannya ya rada nggare mikir. Nek aku pengen ngomong sak penake ya, kolaborasi itu akan menjadi sebuah ledakan. Ledakan bom atom ya kan. Ya, sebenarnya kan potensi itu kan urung dadi apa-apa janjane, Ya, sik betul, potensi. Nek Dan tidak akan jadi apa-apa. bahasane ki yo angin surga. Nah, ngono kuwi. Nah, nek potensi iki kan butuh tenaga untuk menggerakkan janjane. Nah, iku jane perane pemuda iki piye to iki? Piye to iki? Oh, muda iki. Oh, lah iya, seperti itu janjane. Kalau nganu Mas, angan-angan jenengan ya sebagai pemuda, kapan kembali ke desanya sendiri? Kapan kembali ke desanya? Mungkin saya lebih ke desa mertua. Oh iya. Enggak tahu sih. Sebenarnya saya sebelum lulus sebelum saya di Panggung-Harjo, saya itu pernah membuat apa ya? Angen-angen coret-coretan dikit dokumen memulai bisnis kreatif di desa saya. Saya udah melibatkan kebetulan ada beberapa teman saya yang masih stay di desa. Nah, itu tak ajak rembukan ayo gawe iki. Nah, wis gua wis wangel ngopi amben dino. Gawe Set lah. oh ada di. Oh yo orang jalan. Karena bayangku gini, dulu itu karena posisiku masih kuliah, aku bisa dijalankan temanku, tapi ternyata malah
cukup susah ternyata karena harus menunggu kehadiran saya di sana ya wes. Nah ternyata saya nggak pulang-pulang, nah itu. Tapi tetap komitmen untuk membangun desa itu tetap masih ada. Buktinya saya sekarang masih stay di Nah, ini di pertanyaan desa. selanjutnya. Ini tiba-tiba muncul di pikiranku. Apakah kembali di desa itu dimaknai dengan harus pulang atau fisik kita itu ada di desa tersebut? Bagusnya sih iya. Soalnya kan ya, aku tahu yang disampaikan sama Mas Dani itu aku tahu karena kita berteman lama ya Mas. Kita berteman lama, jadi aku tahu itu ada papar kreatif, bener gak? Iya, papar kreatif. Papar kreatif karena desanya Papar namanya nama, papar. nama desa saya. Itu intinya seperti anu ya, media sosial gitu kan? Iya, ya media intinya sosial. bisnis kreatif. Heeh. Aduh, Coba. batuk Pak Haji. Bukan COVID ya, bukan COVID ya. Tapi kan itu setidaknya sudah dilakukan sama Mas Dani dan pas itu Mas Dani masih di Jogja. Iya, Iya iya, sih. memang. Jadi kayaknya sih Mas, ini mungkin ya kembali ke desa itu mungkin baiknya memang secara fisik kita ke desa ya. Cuma setidaknya ada 1-2 hal yang bisa kita lakukan untuk tidak harus kembali ke desa karena suatu kondisi misalnya waktu itu Iya. kan kuliah. Heeh. Tapi kita bisa melakukan sedikit hal lah. Setidaknya, Contohnya? ya itu tadi papar kreatif. Oh iya betul. Sebenarnya kayak gitu. Ya, berarti dulu itu walaupun saya di sini karena papar kreatif basisnya desain-desain ra jelas ngono kae ya bisa saya lakukan di sini sih. Iya. Karena daring. Iya, daring sih itu. Tapi ya itulah harusnya dikombinasikan lah. Ini juga sebuah isu sih menurut saya sih. Desa itu minim antar ini dari pandangan yang sangat subjektif ya bagiku ya. Desa itu kudet gitu loh, atau gaptek, gagal teknologi, gagap teknologi. Kayak gitu. Gaptek. Gaptek. Nah, gaptek, gagap teknologi. Jadi Gagap teknologi. hal-hal yang dilakukan sama Mas Denny ini mungkin nggak bisa dilakukan sama desa lain atau pemuda lain kayak gitu. Nah itu yang nganu sih harapanku sih pengen dibuka gitu. Gimana ceritanya Oh, terus iya. kok bisa kayak gitu. Memang salah dulu yang tak pikirin selain karena soal pendidikan ya. Pendidikan dan lapangan pekerjaannya nggak ada. Akhirnya pemuda itu pergi. Selain itu memang sebenarnya ruang untuk pemuda itu kurang dibuka sebenarnya. Nah, sementara di Panggung Harjo ini Pak Lurah aku dibuka gitu. Dan Iya. Rene aku Iya ngono sih, kuwi ya. memang. Ya aku moro. Open mind lah, jadi open mind. Ya ora lah. Apa sih ini? Ya open open Ya, intinya, table. Wis pokoknya open. Open lah intinya. Karena kita di sini juga gampang. Ya toh kita Ya maksudnya karena memang Pak Lurahnya melihat pemuda itu potensial, desa juga potensial, makanya memberikan ruang-ruang untuk pemuda. Nah, Oke, heeh. ketika saya pulang belum tentu saya mendapatkan ruang yang apa yang saya dapatkan di sini seperti itu. Terus gimana Mas ini omongan Iya, piye ya? Iya memang itu harus pendekatannya harus multisektor. Memang nggak bisa pemuda tiba-tiba dipaksa untuk pulang gitu ataupun ruang-ruang udah dibuka terus kemudian tiba-tiba kembali gitu ya enggak ya. kalau enggak mungkin ruang dibuka terus tiba-tiba kembali karena memang iya itu harus pemuda juga harus sadar, pemerintah desa juga harus sadar. Oke, iya betul sekali. Tapi ki nek arepe ngomongi pemerintah desa ki ora penak kesane gak dhewe kayak sok Iya, ya. tahu. Aku juga ya iki yo ndobos iki cak. Dobos Tak iki omongi. ya. Iki asline dobos ngono gini. Cuma kita senang sih karena posisi kita sama-sama direktur ini. Jadi makanya namanya programnya itu Sanggar Isine Isine Direktur Direktur. gitu. Karena posisinya sama-sama direktur. Dan kenapa kita yang masih sangat muda ini diposisikan sebagai direktur karena memang menurut saya Pak Lurah itu mencoba untuk menggali nih pemuda ki iso apa sih sebenarnya. Pemuda ki iso apa terus dikasih ruang yang selebar-lebarnya. Wih, Dengan- santai. Intinya dengan adanya ruang itu, artinya kita bisa belajar dengan yang lebih mantap ya, lebih banyak gitu. Ruang belajar di sini memang luar biasa sih bagi saya. Ada Mas Adit misalnya, itu yang Itu ruang belajar.
Ruang bahasanya banyak. ruang rindu juga. Ruang rindu apalagi. Ruang cinta juga. Ruang cinta itu juga banyak di sini. Itu Ruang, yang menyenangkan. ruang tunggu. Jadi nganu sih. Terus gimana ya caranya ya? Kira-kira kalau ini kan desa yang unik ya bagi saya ya. Karena di desa-desa lain kayaknya nggak ada yang kayak gini. Atau mungkin ada tapi saya yang nggak tahu gitu. Iya mungkin mungkin juga Tapi yang seperti itu. saya pengetahuan saya ya di desa saya nggak kayak gini, nggak kayak yang ada di desa Panggung Harjo gitu. Nah itu apa mas solusinya kira-kira? Solusinya akan kita bicarakan di podcast selanjutnya. Oke siap. Jadi tunggu aja ya teman-teman. Heeh. Terus tutup Closing-nya closing. piye? Closingnya piye iki closingnya? Sagar isinya direktur. Tratatatada. Tratatatada. Tet, 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 tet. Oke.